Halo, hai temanku yang dikasihi oleh Tuhan. Woi, oke gue malam hari ini gue akan buat sebuah video yang dimana dengan tema yang sangat sangat menakjubkan sekali. Dimana tema ini menceritakan kenapa ketika kita mengikut Tuhan itu terasa sangat berat. Oke, sebelum kita jauh ke dalam topik-topik ini, gue akan membacakan satu kisah para rasul yang dimana dia mengikuti Tuhan dan mengalami banyak sekali tantangan dan rintangan dalam hidup mereka. Ya, yang pertama Simon Petrus. Simon Petrus itu dia kita tahu kan berprofesi sebagai nelayan. Dia bekerja di Kapernaum. Dia sempat menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Namun dia dipulihkan dan diberikan tugas untuk menggembalakan domba-dombanya, domba-domba Tuhan atau umat Tuhan. Simon Petrus dalam menjalankan itu, dia mengalami mengalami sebuah pertentangan. Di dalam pertentangan dia dikasih hukuman di mana dia disalib karena dia tidak ingin sama dengan Tuhan Yesus. Karena dia berpikir tidak layak disamakan dengan Tuhan, dia meminta dia disalib dengan posisi terbalik. Ya, amazing sekali. Dan yang kedua, Andreas tinggal bersama Petrus dan menjadi penjala ikan. Andreas merupakan sosok yang membawa anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan. Andreas juga mati disalib sama seperti Petrus. Tetapi dia disalibnya dengan seperti huruf X. Sebelum meninggal ia mendapatkan siksaan dengan hukuman cambuk oleh 7 tentara dan diikat disalib. Dengan cara demikian mereka bisa memperpanjang masa sakit dan masa siksaannya. Seorang pengikut Andreas yang turut menyaksikan hukuman Andreas menceritakan perkataan yang telah diucapkan oleh Andreas sebelum meninggal dunia. Ternyata keinginan dan cita-citanya, saya bisa terkabul di mana saya bisa turut merasakan saat saya disiksa. Saya hidup sama seperti Yesus. Pada saat dicambuk, ia tidak henti-hentinya berkhotbah hingga ajalnya. Yang ketiga, itu ada Rasul Yakobus anak Zebedeus, seorang pembicara atau deklamator yang baik sebelum ia bekerja sebagai nelayan bersama Yohanes dan ayahnya. Kemudian murid pertama Yesus yang dipanggil. Dia mati. Sebelum mati dia dipenggal di Yerusalem. Pada saat disiksa pun dia tidak pernah menyangkal Yesus. Bahkan dia berusaha berkhotbah terus. Bukan hanya kepada tawanan lainnya saja, bahkan kepada orang-orang yang menghukum dan menyiksa dia dengan kejamnya. Sehingga pada akhirnya orang Romawi mendampingi Yakobus pada saat ia dihukum penggal. Bukan sekedar hanya untuk menyaksikan, melainkan untuk turut dihukum dan dipenggal bersama Yakobus. Pada saat ia mau menjalani hukuman mati, ia berlutut bersama dengan Yakobus di samping Yakobus sambil berdoa sambil berdoa
Itu adalah doa yang terakhir sebelum ia mati dipenggal bersama Yakobus sebagai seorang Kristen. Yang keempat ada Rasul Yohanes. Wah, ini sangat kejam sekali. Yohanes merupakan murid Yesus yang paling muda. Ia baru saja meninggalkan masa remajanya ketika menjadi murid Yesus. Yohanes digoreng di dalam bak minyak yang panas mendidih di Roma. Tetapi karena Tuhan Yesus masih ingin memakai Yohanes lebih lanjut, maka keajaiban terjadi. Walaupun dia digoreng di dalam minyak yang panas hidup-hidup, ia bisa terus hidup. Tapi akhirnya ia dibuang dan diasingkan ke Pulau Patmos. Dan untuk disuruh kerja paksa di tambang batu bara. Pada saat ia berada di sana, ia mendapatkan wahyu, sehingga ia menulis kitab Wahyu. Kemudian ia dibebaskan dan pada akhirnya kembali menjadi uskup. Kembali menjadi uskup di Edessa, Turki. Ia adalah satu-satunya rasul yang bisa mencapai usia dan meninggal dengan tenang. Yang kelima, rasul kelima, Filipus. Filipus pertama kali bertemu dengan Yesus di seberang sungai Yordan, Betania. Setelah dipanggil sebagai murid, Filipus membawa Nathanael atau Bartolomeus untuk menjadi murid Yesus. Filipus martir tepat setelah 10 tahun kematian Yakobus pada tahun 54 Masehi. Filipus dikatakan telah dihukum cambuk dan dilempar ke dalam penjara serta disalibkan di Hierapolis, Phrygia, dan yang sekarang wilayah Turki. Rasul keempat, Thomas, dengan kepribadian yang lemah dan ragu, dapat berubah karena pertemuan dengan Yesus. Thomas dilempar ke dalam perapian, tetapi ia masih hidup. Ia dihujani dengan tombak hingga mati. Dia mati di India. Wah, tidak sanggup bacanya, coy. Yang ketujuh, ada Yakobus anak Alfeus, merupakan seorang pemungut cukai yang bertugas sebagai kolektor pajak. Yakobus menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Ia dilempar ke bawah dari puncak hubungan bait suci, di mana itu tempat setan mencobai Yesus. Ia meninggal dunia setelah dilempar dari tempat tersebut. Tadeus, rasul ke-8, Tadeus. Tadeus memiliki nama lain Lebaeus dan Yudas. Tadeus melakukan pekerjaan pengingkiran dari Syria hingga Armenia. Ia diperkirakan wafat sekitar tahun 5 Masehi di Beirut, yang saat itu merupakan bagian dari provinsi Syria dalam kekaisaran Romawi. Rasul ke-9 yaitu Simon orang Zelot. Suku Zelot merupakan suku yang suka memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Simon meninggal dengan salib. 10. Matius atau Lewi adalah seorang pemungut cukai yang bekerja untuk pemerintahan Romawi. Ia dipandang buruk oleh orang Yahudi
karena pekerjaannya. Matius disalib, dibunuh dengan pedang setelah disiksa berdebar. Bos, apakah kita dengan pencobaan-pencobaan yang mungkin tidak bisa disamakan mencapai seperempat dari para rasul? Dan saya sadar juga pencobaan saya tidak ada apa-apanya ketika saya melihat para rasul. Sorry. Bos, berat sekali aku baca ya. Saya sadari pencobaan saya tidak ada apa-apanya dengan pencobaan mereka-mereka ini. Dan saya akui, saya terus mengeluh pada Tuhan. Hanya berat sekali. Memang Tuhan itu tidak ada yang mudah. Tidak ada yang mudah. Tapi kita diberikan hikmat, diberikan kekuatan untuk melalui segala rintangan dan tantangan. Oke, kita lanjut. Bartolomeus memiliki peran yang terbuka. Ia merupakan sosok yang paling jujur, cerdas, dan tulus. Bartolomeus lebih dikenal dengan sebagai Nathanael. Ia menjadi seorang misionaris di Asia. Antara lain, ia memberikan kesaksian di Turki. Dia meninggal di Armenia setelah ia mendapatkan hukum cambuk hingga semua kulitnya menjadi hancur dan terlepas. Yudas Iskariot, dia murid yang mengkhianati Yesus dan dia mati dengan tidak bertobat. Dia menyesal dengan perbuatannya dan dia gantung diri. Ini pengganti Yudas, Matias, rasul pengganti Yudas Iskariot. Ia mati dihukum pada tahun 80 dengan cara dipenggal kepala. Wow. Paulus disiksa dengan sangat kejam dan akhirnya dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero di Roma pada tahun 67. Rasul Paulus adalah yang paling lama mengalami fase siksaan di penjara. Kebanyakan suratnya dibuat dan dikirim dari penjara. Berat kepala gue pusing. Mana ya? Ya, kita lanjut. Kenapa kita harus dan kenapa kita harus sakit dulu baru sakit ketika kita mengikut Tuhan? Karena ini semakin kita meninggalkan daging dan memilih hidup ke roh di dalam diri, maka kita harus siap dibentuk dan dimurnikan dengan menjauhi larangannya melalui pencobaan. Kedua, Yesus menjanjikan berkat dan kepuasan bagi mereka yang mengikuti Dia.
dalam Yohanes 4 ayat 14. Yang ketiga, Yesus mendapatkan jika ingin mendapatkan berkat yang berlimpah dari Tuhan Yesus, maka harus melewati kesakitan dulu, dan itu tidak dapat dipisahkan. Dalam Markus 10 ayat 30 berkata, barang siapa yang meninggalkan segala hal yang ada pada dirimu, ayahmu, ibumu, saudara perempuan atau laki-lakimu, anak-anakmu, dan harta bendamu, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup kekal. Kelima, Yesus memperingatkan kepada kita bahwa setiap orang yang mengikuti Dia harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Lukas 9 ayat 23. Pengikut Yesus Kristus juga akan menghadapi perlawanan dari dunia. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita penganiayaan, menderita aniaya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 12. Yesus tidak berjanji kepada murid-muridnya bahwa ketika murid-muridnya mengikuti Yesus akan mendapatkan kemudahan. Justru malah sebaliknya. Dia berjanji bahwa mereka akan mendapatkan pencobaan di dunia, tetapi dikuatkan hatimu, karena Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Dalam kehidupan Kristiani tidak pernah mudah, akan tetapi di dalam kesulitan tidak menghilangkan sukacita. Terakhir, ada lagi. Kita memikirkan Yesus yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun, memikul salib, diganti dengan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dan Ibrani 12 ayat 2. Tuhan telah membebaskan kita dari perbudakan dosa, dan kemenangan ada di dalam tangan kita. 2 Korintus 2 ayat 14. Melalui Roh Kudus, orang-orang percaya menerima dorongan kekuatan untuk bertekun dan pengingat akan penerimaan mereka ke dalam keluarga Allah. Kita tahu bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18. Ingatlah saudaraku, teman-temanku, dan mungkin untuk saya juga nih. Tuhan tidak akan mempermudah hidup kita ketika kita pun mengikuti Dia. Siapapun itu, ketika saya ingat satu perkataan begini. Kita orang pilih. Karena kita tidak sama seperti yang ada dunia, maka kita akan dibenci oleh dunia. Akan tetapi ketika kita milik dunia, maka dunia akan mencintai dan menyayangi kita. Kita sudah ditebus dan dimenangkan oleh Tuhan di kayu salib. Dia juga tidak mudah dalam menebus dosa kita. Makanya itu Tuhan mengatakan setiap kehidupan kita itu pasti akan mengalami kesulitan, tapi di ujung kesulitan pasti akan ada kemenangan. Saya jujur, saya juga
kadang takut, kadang ragu, apakah saya akan beli cahaya di kegelapan ini merusak dada saya. Apakah saya bisa melihat ketika pun saya berdoa dan doa saya dijawab tidak dari Tuhan, itu juga tantangan. Dan kadang saya goyang dengan tetapi Tuhan dengan setia menuntun kita dari belakang. Mungkin ini agak terlalu panjang, tapi ingatlah saja bahwa Tuhan juga akan mengganti kesedihanmu dengan sukacita dan tari-tarian. Saya sempat menulis ini dalam 1 Korintus 10 ayat 19 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan mencobaimu melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya mengutip satu video di dalam video khotbah dari Pendeta Gilbert Romo Windong, mengatakan sebuah perumpamaan lewat. Dia mau menceritakan sebuah perumpamaan tas palsu dan tas asli. Inilah perumpamaan antara Tuhan, mengikut Tuhan dengan mengikut hawa nafsu daging di dunia ini. Dia gini mengatakan, misi dari tas KW dan tas asli itu sama seperti iblis. Tas KW itu iblis. Iblis itu ingin kita diseret dan ditipu. Iblis itu ingin menyeret kita dan menipu kita, menipu banyak orang. Akan tetapi ketika kita mengikut Yesus, Tuhan Yesus, kenapa ketika kita mengikut Tuhan Yesus itu berat? Karena Tuhan punya target yang luar biasa. Jalan Tuhan lebih berat, tapi ujungnya itu luar biasa. Maksudnya begini, kalau kita membeli barang yang asli dan palsu, palsu akan mudah kita dapatkan di jalan-jalan, di toko-toko berserakan. Sedangkan tas palsu itu mudah sekali kita dapatkan. Toko, di jalan, manapun, di pasar, pasti kita temukan dan harganya murah. Tapi ketika kita mau beli tas asli, harganya begitu mahal dan susah didapatkan yang asli, karena kita harus beli lagi, harus proses lagi pembelian dari luar, kita bayar cukainya, segala macamnya. Itulah kenapa kita harus mengikut Tuhan, karena harga kita itu karena mengikut Tuhan itu sangat mahal. Saya pernah
Saya pernah mencoba karena saya terlalu penat dalam pikiran saya mau ngetes diri saya, bukan ke diri saya pernah mau apa ya, mana ya sebenarnya, ingin menjebak iblis ketika dia terus mepet 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 itu mencobai saya terakhir saya bilang begini, kalau kamu ini yang ada di pikiran saya, iblis, bisa memberikan saya sesuatu yang apa saya ingin, saya akan ikut kau. Jangan pernah sekali-sekali kamu memperberat hidup saya. Dan memang itu tidak akan dia jawab. Dia tidak akan ngasih real langsung depan waktu. Melainkan apa? Kita harus ikut persekutuan mereka, memberi nyawa kita kepada rajanya mereka, yaitu siapa? Lucifer kalau nggak salah. Ketika ketemu ketika kita sudah menyerahkan nyawa kita kepada mereka, kita akan mendapatkan apa yang kita minta. Tapi tahu setan kan, dia hanya mempengaruhi kita, dia tidak jauh. Melainkan apa? Dia gedor terus saya, dia pepet saya terus. Kalau kamu mengikuti Tuhan, kamu tidak akan mendapatkan kemudahan, kamu tidak akan diberikan apa yang kamu minta, kamu tidak ini, tidak itu, tidak ini, melainkan kamu kesakitan, kamu hancur, kamu terus diberikan permasalahan. Dan saya lengah, hancur saya lengah. Dan ketika saya lengah, ketenangan saya buyar semua. Ketenangan saya buyar, kacau saya. Dari pagi ketemu malam, saya bengong terus. Saya gelisah terus. Iblis itu tidak akan capek mempengaruhi kita untuk menikmati daging kita di dunia ini. Dia tidak akan pernah lelah. Maupun kamu di gereja, kamu berdoa, kamu juga dicobai. Supaya apa? Supaya kita tidak mengenal Tuhan. Gampang, mudah mengikuti mereka. Tapi apa? Mana kamu nanti? Memang saya juga tidak pernah tahu saya kemana nanti menikmatinya. Tapi setidaknya amalan saya tetap kuat mengikuti Tuhan. Saya tetap mencintai Tuhan. Iman. Mungkin omongan saya adalah omongan yang pembualan, karena ketika saya mendapatkan rezeki dengan penawaran yang melimpah itu, mungkin saya akan goyang. Secara manusiawi untuk saat ini memang itu bisa terjadi. Jujur saya, betul. Apakah nanti ketika ditawarkan itu saya akan seperti Yudas?
Sama seperti kejadian Yudas ketika ditawarin nyaman hidupnya, tidak coy, meninggal dengan gantung diri. Ketika kita mendapat untuk apa kamu memperoleh seluruh yang ada di dunia ini kalau tidak kamu mempunyai hidup? Itu kata Tuhan. Oke, saya berpanjang lebar dari tadi. Semoga ini mengetuk hati kita semua, terutama saya. Untuk apa kita mengeluh? Rasul Tuhan itu lebih berat cobaannya. Tuhan lebih berat cobaannya. Ayub juga lebih berat, tapi apa kata Ayub? Ayub ya bersalah. Ayub dicoba iblis dalam Ayub 1 ayat. Lalu Yahweh berkata kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Tidak seorang pun sama seperti dia di bumi, yang demikian tak bercela dan jujur, yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ayub 1 ayat 1 Ayub 1 ayat 12 mengatakan, dan Yahweh berkata kepada iblis, lihatlah segala yang kupunyai ada di tanganmu, hanya jangan ulurkan tanganmu terhadap dia. Lalu iblis pergi dari hadapan Yahweh. Apa saja sih pencobaan yang dikasih sama Ayub? Ayub dicobai oleh iblis dengan kehilangan harta bendanya, kesehatannya, bahkan anak-anaknya dalam waktu singkat. Dan apa kata Ayub ketika Tuhan mengizinkan iblis mencobai dia? Ini katanya paling wah banget ya.
dalam Ayub 2 ayat 10b mengatakan apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, tapi kita tidak mau menerima yang jahat, yang tidak baik. Dan ketika dia dicobai, Ayub katanya apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Ayub 1 ayat 1 Ayub 1 ayat 21b. Ketika dia dicobai, dia sempat memuji Tuhan. Coy, ketika dia mengatakan begitu, Tuhan mengganti berapa kali lipat. Iman Ayub yang harusnya kita pakai, coy, ketika kita dicobai. Kita mengatakan Tuhan itu baik, dahsyat, hebat, maha kasih, maha penyayang. Ya, saya tertegun dengan semua kenyataan ini. Ketika semua saya lewati dengan kesehatan yang baik, rezeki yang baik, cinta kasih Tuhan, aku mengatakan apa? Aku hanya mengutuk kejadianku saat ini. Tidak mengatakan Tuhan itu baik, seperti Ayub. Sekian saja dari saya, itulah dia. Thank you very much. Thank you. Well, hey, it's Ben Fielding from Hillside. I just want to thank you for watching this video. You are on our YouTube channel and you can subscribe to it on this link right down here.